Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sampai saat ini. Salawat besertakan salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dia telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Teman-teman yang saya banggakan, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari pulau Sabang sampai Merauke yang memiliki penduduk terbanyak se-Asia Tenggara, yang memiliki kualitas sumber daya alam yang melimpah. Itulah yang menyebabkan negeri kita ini dijajah oleh negara Eropa hanya untuk mengambil kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia. Penjajahan yang saya maksudkan adalah penjajahan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia masih kalah dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara-negara tetangga Asia Tenggara lainnya. Kurang baiknya, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara Indonesia menyebabkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia tidak dikelola oleh negara Indonesia, melainkan dikelola oleh negara asing. Negara asing bisa mendapatkan pekerjaan, bahkan menjadi bos di negara Indonesia, sedangkan kita menjadi budak di negara sendiri. Teman-teman yang saya banggakan, dalam pribadi manusia terdapat sumber daya yang tangguh bila dia mau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan menggunakan dengan maksimal mungkin demi kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran umat manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, waliya'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Surat At-Taubah ayat 105. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan pada diri kita SDM unggul Indonesia maju. Tapi ambisi tersebut mustahil tercapai tanpa adanya SDM yang berkualitas. SDM sendiri merupakan kemampuan individu, baik secara kemampuan pikirnya, kemampuan daya pikirnya, maupun kemampuan daya fisiknya. Namun, untuk menciptakan SDM yang unggul bukanlah suatu perkara yang mudah. Diperlukan pembenahan dari segala sisi dan pembentukan karakter. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa yang kelak akan menjadi pemimpin di negara Indonesia ke depannya, mari kita berpikir bagaimana cara memajukan negara Indonesia dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan menjadikan penduduknya mempunyai kualitas yang bagus agar negara ini tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain. Mari kita tunjukkan ke dunia bahwa negara Indonesia ini mampu bersaing dengan negara-negara yang maju, dan bahwa negara Indonesia ini mempunyai kualitas penduduk yang tidak kalah dengan kualitas penduduk negara-negara maju lainnya. Marilah kita berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan potensi dan bidang kita masing-masing. Baik cendekiawan maupun ulama, pedagang maupun pengusaha, karyawan maupun pekerja, kita juga harus sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan membimbing kita. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, untuk yang mudah, pembenahan dari segala sisi. Diperlukan pembenahan dari segala